Hai, saya Rani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya, saya akan menunjukkan development proses sebuah website dinamis. Pada video kali ini, kita akan melakukan development private access website. Jadi website yang hanya bisa diakses kalau kita sudah login. Kita mulai dari fungsi login. Jadi kita akan buat fungsi loginnya pada video kali ini. Kemudian kita juga akan rapikan file-file. Jadi kalau kita perhatikan di folder private itu kan isinya banyak banget nih. Nah, kita akan coba rapikan mana saja yang akan tetap kita gunakan, mana yang akan kita hapus. Pertama kita akan lihat dulu template dari halaman login yang sudah disediakan oleh admin LTE. Kita bisa buka di page, kemudian examples nih, kemudian login. Oke. Nah, ini kita bisa copy. Kemudian kita close dulu. Di private kita buat new file. Yang namanya adalah login.php. Di login.php kita paste. Kemudian kita sesuaikan dulu pertama. Jadi kita sesuaikan stylenya dulu. Karena ini kan pindah dari example sini, folder example. Naik satu tingkat. Naik satu folder. Kemudian naik satu folder lagi. Jadi total naik 2 folder. Naik satu folder ke sini. Naik satu folder lagi ke sini. Kemudian dia masuk plugins. Karena sekarang kita pindahkan ke root folder. Login.php-nya kita pindahkan ke root folder, jadi kita di sini tidak perlu 2 buah titik ini. Kemudian di bagian bawah juga diperhatikan, di sini ada script yang ditempelkan, juga kita hapus sekalian. Oke, save. Kemudian kita masuk private, ketikkan login.php. Nah, halaman loginnya seperti ini. Oke. Nah, sementara kita tidak akan menggunakan login by Facebook dan login by Google. Oke. Jadi di sini kita bisa hapus atau kita bisa komen. Oke. Kemudian remember me kita hapus dulu. Kita tidak akan gunakan saat ini. Seperti ini. Ya. Forgot password. Oke. Kemudian register new. Di sini kita juga tidak buka yang register. Jadi kita bisa komen dulu ini. Forgot password juga sama. Kita masih belum gunakan dulu saat ini. Ini. Nah, saya rapikan sedikit. Saya rapikan juga. Jadi kalau kita menggunakan template, kadang kita harus rapikan dulu tabulasinya. Settingan tabulasi untuk editor yang membuat template dengan kita terkadang itu berbeda. Ini kita sudah rapikan.
Kalau di Visual Studio Code kita bisa gunakan Alt Shift F. Tapi karena kalau untuk komen kan nggak bisa tadi. Makanya saya hilangin komen, kemudian saya rapikan ulang. Oke. Kemudian ini. Fungsi posnya kemana? Oke, kita bisa gunakan ke diri sendiri atau kita bisa buat sebuah fungsi yang berbeda lagi. Kita di sini akan gunakan submit_login. PHP. Metodenya adalah post. Oke, logo admin LTE. Di sini saya tidak akan berikan link, jadi saya bisa hapus. Ini, kalau kita refresh, tampilannya simple. Jadi cuman ada 2, kemudian login. Admin LTE saya tidak hapus. Nah, sama seperti yang waktu kita develop public access, kita di sini akan membutuhkan sebuah connection ke database. Jadi, saya akan buat sebuah folder common, kemudian saya buat new connection.php. Oke, seperti ini. Koneksinya saya akan gunakan koneksi yang sama, karena sebenarnya database-nya sama, sebenarnya aplikasinya kan jadi satu. Cuman dibedakan harus login dulu dengan tidak harus login. Tapi it's okay. Di sini saya sudah kopikan, saya sudah paste sama semua dengan yang public access website. Oke. Kemudian setelah submit, tadi kemana? Ke submit_login. Berarti kita akan buat submit login.php. Oke. Kita buat PHP. Kemudian di sini kita akan membutuhkan session start. Kemudian include once comments connection.php. $con sama dengan create connection. Oke. Nah, di sini logiknya kan kita akan cek ke database. Menggunakan query-nya select tentunya. Kemudian if username dan password ditemukan dan tentunya sesuai, berarti dia akan redirect ke index.php. Else dia akan redirect ke login.php dengan membawa sebuah pesan. Oke. Pesannya kita mau tuliskan dengan metodenya adalah get r sama dengan gagal atau 0 seperti itu. Oke. Nah, pertama kita akan select ke database dulu. $result sama dengan MySQL query $con, $SQL. $SQL-nya adalah select from, kalau kita lihat di tabelnya adalah tabel users where username sama dengan and use password. Ini kalau kita lihat kolomnya adalah username dan password, and password sama dengan kemudian
Kalau dia datanya ada lebih dari 0, kita header location index dot, saat ini belum ada index dot php ya, jadi kita index.html. Else header location login.php dengan pesannya adalah r sama dengan 0. Di sini kita akan tangkap nilainya dulu. $if $_post, oke, segini kita pindahkan ke dalam sini. Oke, jadi kalau ada data yang dikirimkan, baru dia create connection dan proses SQL-nya. Kemudian kita tangkap nilainya. $username $_post username, $password sama dengan $_post password. Dengan catatan di sini name-nya adalah type-nya password, placeholder password, name password, name username. Karena kita tidak menggunakan email, jadi kita gunakannya adalah input type text. Oke, kita masih terima, kemudian kita sudah buat variabelnya. Nah, di sini kita buat concat $username $password. Kalau berhasil, sebelum kita redirect, kita buat dulu sessionnya. Jadi kita akan menyimpan data session $_session. Kita simpan sebagai user. Oke, indeksnya kita buat associative array. Jadi di sini kita catat username-nya saja sama user ID-nya. Sama yang terakhir adalah access group. Access group kita belum akan gunakan di video kali ini, jadi kita abaikan dulu. Karena kita baru jalankan query-nya, lakukan pengecekan row-nya, di sini kita masih butuh fetch assoc-nya. Oke, setelah kita fetch assoc, kita bisa gunakan row ID, karena kita tadi select bintang ya, bukan praktis yang baik, tapi berhasil, it's okay. Username dan access group. Kemudian, nah di sini kita sudah punya session usernya. Oke, di sini kita pertama sebelum kita coba, kita buat dulu ini. Passwordnya adalah Sebastian. Access grupnya, oke, sekarang kita isikan sebagai 0 dulu. Ketika di insert, oke. Dani, passwordnya adalah Sebastian. Kita bisa tes. Dani, Sebastian, sign in. Berhasil. Nah, taunya berhasil kenapa? Karena di sini kita redirect ke index.html. Kalau kita mau ngetes lagi, kita bisa komen dulu. Kemudian kita bisa isikan dengan Sebastian di sini. Sign in. Kosong. Karena proses sampai di sini selesai. Tes. Kita bisa print r $_session user. Dan ini akses grupnya 0. Berhasil ya. Kemudian kalau kita mau ngetes ke login yang gagal,
Oke, kita back dulu. Di sini kita refresh. Sign in. Kembali. Kok tidak terjadi apa-apa? Ya, tidak terjadi apa-apa karena kita belum handling get data untuk error. Ya, tetapi kalau kita perhatikan di URL-nya, di sini sudah ada muncul error. Ya, kita coba handling di sini di login.php. Kita buat PHP if $_get, karena kita di sini pakai URL di sini, makanya kita menggunakan metode get, kemudian err, itu username atau password salah. Nah, paling tidak sudah muncul username atau password salah, walaupun tampilannya masih kurang rapi ya. Di sini kita masih bisa kena SQL injection ya, karena di sini kita masih belum melakukan pengecekan apapun. It's okay. Pada video kali ini kita cuma akan fokus ke pembuatannya dulu aja. Sedangkan untuk handling SQL injection masih berikutnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kita kadang kalau kita cek di database, di sini passwordnya tidak terenkripsi, ya. Jadi langsung Sebastian gini aja. Jadi kalau kita perhatikan, di sini kita masih bisa perbaiki lagi dengan enkripsi. Kita di sini bisa lakukan SHA-1. Kemudian untuk password kita akan edit. Kemudian Sebastian di sini saya akan gunakan SHA. SHA-1. Oke. Kemudian kita bisa tes. Ini Sebastian. Berhasil. Berarti pengecekannya di sini sukses. Di sini sukses. Nah, kita juga bisa nambahin pengecekan if session-nya di sini sudah ada. Kalau session usernya sudah ada, dan juga dia tidak null, kita akan simpan. Kita akan redirect ke index. Berarti kan ceritanya dia sudah login nih. Jadi karena dia sudah login, dia langsung redirect ke index. Tidak memproses apapun. Nah, ini kita juga bisa pindahkan ke sini. PHP. Kemudian session start. Nah, di sini kalau kita coba akses login.php, dia maksa balik ke sini. Seperti itu. Kalau dia ngakses langsung submit login.php, dia juga langsung redirect ke sini. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh paling dasar untuk halaman login. Kemudian kalau untuk logout-nya, kita akan buat sebuah file submit logout.php. Submit logout.php, kita di sini cuma perlu session destroy saja. Session start, session
destroy. Kita tes dengan cara submit logout.php. Oke. Di sini kita sekalian redirect ke halaman index. Header location index.php. Login.php. Ke halaman login, berarti harusnya sesinya sudah hilang. Oke. Ini adalah fungsi login paling dasar untuk sebuah halaman website. Kita masih bisa tambahkan SQL injection di sini. Mengecekkan SQL injection, tapi kita tidak akan bahas pada video kali ini. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.